Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita membahas Wali Songo, kita berbicara tentang ziarah Wali Songo. Salah satu tokoh yang nanti akan kita ziarahi itu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang terkenal di masyarakat Jawa sebagai penyebar Islam dengan metode utamanya adalah akulturasi Islam dengan budaya lokal. Tapi sebelum kita berbicara tentang dakwah beliau, sebenarnya beliau itu siapa? Mungkin bisa dijelaskan biografi beliau. Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu waliullah yang hidup perkiraannya menurut para sejarawan di abad ke-15. Ada yang mengatakan 1475 Masehi. Beliau orang yang paling jago dalam melakukan dakwah dengan cara menggunakan gamelan. Beliau juga hidup bisa dibilang sangat beruntung karena dihampit oleh dua dunia. Satu, dunia pesantren karena punya ayah seorang waliullah Sunan Ampel, dan satu lagi punya dunia bangsawan karena ibunya adalah putri daripada Adipati Tuban. Berarti beliau termasuk Gus Kerajaan. Gus, kalau sekarang Gus Kerajaan. Sebagai seorang bangsawan, tentu beliau pasti punya pendidikan yang lebih daripada orang yang nggak bangsawan. Ini pendidikan beliau itu kemana? Karena ayahnya adalah maha guru Wali Songo. Dari kecil sudah dididik ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu bagaimana caranya berdakwah. Hanya dengan modal yang cukup, menurut Sunan Ampel, ini perlu untuk pergi yang lebih jauh. Akhirnya dikirimkan ke daerah Samudra Pasai. Aceh. Ya. Di situ ada teman karibnya, Syekh Maulana Ishaq yang menjadi bapak daripada Sunan Giri. Di sana belajar banyak, tapi lebih fokus kepada bagaimana mendalami ilmu tasawuf ala Imam Al-Ghazali. Di situ juga bertemu dengan banyak teman-temannya. Salah satunya adalah putra daripada Sunan Maulana Ishaq, yaitu Sunan Giri. Ketemu juga dengan kakaknya bernama Sunan Derajat. Berarti banyak waliullah yang kemudian belajar di Samudra Pasai. Iya. Ya, itu soal perjalanan pendidikan beliau. Iya, betul. Setelah pendidikan, tentu kita berbicara tentang dakwah. Dakwah beliau terkenal dengan seninya. Ini gimana beliau melakukan dakwahnya? Setelah belajar di Samudra Pasai, dengan mengingat pesannya gurunya bahwa berdakwah di masyarakat itu lebih afdol, lebih utama daripada mengembangkan ibadahnya sendiri. Akhirnya diperintah untuk ke Jawa, dan yang pertama kali disinggahi adalah daerah Kediri. Kediri, itu pertama kali. Pertama kali Kediri malah. Saat itu tradisi Majapahit itu sangat banyak situ. Salah satunya yang ekstrim adalah tradisi Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra. Atau Tantrayana. Di situ ada tradisi yang super ekstrim di situ. Di situ kumpul-kumpul, ada dagingnya, ada ikan, kemudian makan-makan, ada mirasnya, dan nanti diakhiri dengan seks bebas. Wah, itu ekstrim sekali itu. Ekstrim sekali kota Kediri ya. Akhirnya karena kedatangan Sunan Bonang, bagaimana caranya tidak dirubah, tapi dimasukkan nilai-nilai Islam. Gimana caranya? Bentuknya sama, kumpul-kumpul, ada makanannya, tapi nilainya berubah. Tidak untuk mengikuti hawa nafsu, tidak, tapi mengajarkan bagaimana nilai-nilai Islam itu berkembang. Ya kalau sekarang kita sering melakukan tahlil itu akhirnya. Oh, berarti kumpul-kumpul. Di Kediri salah satu bekas yang beliau tinggalkan itu adalah tahlilan. Iya. Beliau sebagai founding father dari tahlil itu sendiri. Oke, itu di Kediri. Kan beliau rumahnya Tuban. Ini habis ke Kediri ke Tuban? Enggak. Setelah ke Kediri, beliau mampir dulu ke Demak. Karena ada kenalan beliau, yaitu seorang raja Demak yang nanti dinobatkan menjadi raja, yaitu Raden Patah. Di situ beliau mampir dan ternyata dijadikan imam besar Masjid Demak. Imam besar Masjid Demak. Saat sudah masuk ke arena masjid, buatlah
khusus untuk mengajarkan bagaimana cara menjadi dalang. Itu programnya Sunan Bonang. Hebat sekali beliau. Berarti kalau boleh saya tebak, setelah beliau jadi guru dalang Iya, ya. di Kerajaan Demak, mesti beliau pulang ke Tuban. Oh, enggak. Belum. Belum. Kapan pulang ke Tuban? Nah, nanti di situ ternyata Sunan Giri punya kakak. Namanya itu Nyai Ageng Maloka. Enggak langsung ke Tuban, tapi ke Lasem dulu. Ke Lasem dulu. Ya, untuk mengatur strategi bagaimana selanjutnya berdakwah di daerah Nusantara. Nginap di rumahnya kakaknya, kemudian berpikir, oh kayaknya saya harus buat pusat dakwah ini di Tuban. Di situ akhirnya membuat pusat dakwah di Tuban, ya kalau boleh dibilang ya semacam pondok pesantren. Macam pondok pesantren di Tuban. Disitulah nama Bonang mulai tersebar, karena dakwahnya itu pasti ciri khasnya menggunakan gamelan dengan nada yang khasnya itu. Gitu nggih. Iya. Kalau dari awal perjalanan dakwah beliau, berarti beliau itu awal di Demak. Demak. Kediri dulu beliau merubah tradisi yang penuh dengan kemaksiatan dengan disusupi dengan adanya tahlil. Kemudian ke Demak. Beliau jadi guru wayang di sana. Betul. Di Masjid Demaknya. Setelah itu beliau di Lasem memikirkan strategi dakwah, setelah itu di Tuban. Di Tuban ini akhirnya beliau terkenal sebagai salah satu wali yang mengajarkan Islam lewat seni budaya. Karena memang Sunan Bonang itu sunan yang dikenal dengan simbolis-simbolis yang bagus itu. Kalau Sunan Kalijaga memang karena dididik oleh Sunan Bonang, akhirnya dakwahnya hampir sama. Cuman bedanya menggunakan wayang. Oh, fokusnya Sunan Kalijaga wayang. Kalau Sunan Bonang lebih umum. Nah, seni budaya lebih umum. Betul. Mungkin dari berbagai macam seni yang disampaikan oleh Sunan Bonang sebagai strategi dakwah, ada nggak salah satu kesenian beliau yang mungkin masih bisa kita terima sampai sekarang? Kalau untuk warisan yang sampai saat ini kita rasakan itu, beliau kan sufistik ulung, juga jago dalam musisi. Akhirnya menggabungkan. Caranya gimana? Muncullah lagu Tombo Hati. Tombo Hati buat pujian. Nah, sering kita pujian Tombo Hati. Tombo Hati itu nggak sekedar lagu saja itu, tapi di dalamnya penuh makna tauhid, penuh makna tasawuf yang tinggi dan disebarkan kepada masyarakat di Nusantara. Oke, makasih. Berarti kalau disimpulkan dari ajaran Sunan Bonang, beliau wali di daerah Tuban, mengajarkan Islam melalui budaya. Karena Islam itu nggak melulu soal halal haram. Ya, betul. Tapi bagaimana Islam itu bisa diterima di masyarakat. Ini mengajarkan kita bahwa dakwah itu fleksibel. Bisa menentukan di mana tempat kita. Sebagai santri, kalau kita bisa dakwah di medsos, kita dakwah di medsos. Tapi tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang ramah, bukan dengan cara yang marah. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.